Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu satwa endemik yang menarik banget dari Indonesia, yaitu macan dahan Sunda atau Neofelis diardi. Spesies ini termasuk dalam keluarga kucing-kucingan atau Felidae, yang dikenal sebagai pemangsa utama dalam ekosistem. Lewat kajian taksonomi, kita bisa tahu asal-usul, klasifikasi, dan perbedaan spesies ini dibandingkan dengan kerabat dekatnya di Asia daratan. Yuk kita bahas lebih dalam tentang bagaimana Neofelis diardi akhirnya diakui sebagai spesies sendiri dan mengapa sangat penting untuk dilindungi. Macan dahan Sunda pertama kali dideskripsikan oleh George Cuvier pada tahun 1823 dengan nama Felis diardi. Pada tahun 1867, John Edward Gray memindahkannya ke dalam genus Neofelis karena memiliki ciri morfologi yang berbeda dari genus Panthera, seperti tubuh yang lebih kecil, tengkorak lebih pendek, serta gigi premolar yang lebih kecil. Secara klasifikasi, Neofelis diardi termasuk dalam kelas Mammalia, ordo Carnivora, subordo Feliformia, famili Felidae, subfamili Pantherinae, dan genus Neofelis. Penelitian genetik modern menunjukkan bahwa macan dahan di Kepulauan Sunda memiliki perbedaan genetik yang signifikan dibandingkan dengan Neofelis nebulosa di daratan Asia. Oleh karena itu, spesies ini ditetapkan sebagai spesies tersendiri dengan dua subspesies utama, yaitu Neofelis diardi di Sumatera dan Neofelis diardibornensis di Kalimantan. Populasi Neofelis diardi atau macan dahan Sunda kini tergolong sangat sedikit dan bergantung penuh pada kondisi hutan tropis sebagai habitat aslinya. Kepadatan tercatat lebih tinggi di hutan primer yang masih utuh namun menurun drastis di wilayah yang berdampak perburuan dan pembalakan liar. Spesies ini juga sangat rentan terhadap fragmentasi habitat. Hilangnya hutan menyebabkan konektivitas antar wilayah berkurang sehingga keragaman genetik ikut menurun. Berdasarkan analisis genomik, populasi efektif macan dahan Sunda menunjukkan tren penurunan akibat isolasi antar habitat. Tanpa adanya upaya konservasi dan pemulihan hutan, populasi Neofelis diardi dikhawatirkan akan terus menurun. Macan dahan Sunda mempunyai variasi dalam satu spesies yang terlihat dari perbedaan fisik dan persebarannya. Di Kalimantan hidup subspesies Neofelis diardibornensis yang umumnya menempati hutan hujan dataran rendah, sedangkan di Sumatera ada Neofelis diardi yang lebih sering ditemukan di perbukitan dan pegunungan. Perbedaan pola dan ukuran total bulu juga jadi pembeda antara keduanya. Variasi ini muncul karena isolasi geografis dan adaptasi terhadap lingkungan masing-masing. Selanjutnya, variasi sebagai dasar terbentuknya spesiasi. Spesiasi pada Neofelis diardi terjadi karena adanya perbedaan morfologi dan genetik antara populasi di Asia daratan dan Kepulauan Sunda. Populasi di Asia daratan memiliki tanda awan lebih besar, berbentuk persegi panjang, dengan warna bulu kekuningan terang serta sedikit bintik di dalamnya. Sebaliknya, populasi Kepulauan Sunda memiliki tanda awan lebih kecil yang tersusun dalam 2 hingga 3 baris vertikal di sisi tubuh, banyak bintik di dalam awan, warna pelage cenderung abu-abu kekuningan, dan garis punggung ganda yang jelas. Hasil analisis DNA mitokondria menunjukkan jika kedua populasi ini sudah lama terpisah secara geografis dan hal itu menyebabkan isolasi allopatrik atau pemisahan evolusi yang akhirnya membentuk dua spesies yang berbeda, yaitu Neofelis nebulosa di Asia daratan dan Neofelis diardi di Kepulauan Sunda. Berdasarkan penelitian Kirchner et al. Tahun 2006, populasi macan dahan Sunda akhirnya resmi dipisahkan dari Neofelis nebulosa dan ditetapkan sebagai spesies tersendiri, yaitu Neofelis diardi. Keputusan ini didukung oleh bukti morfologi dan data genetik yang menunjukkan perbedaan signifikan antar spesies. Penetapan ini penting karena memperjelas posisi evolusioner Neofelis diardi sekaligus jadi dasar penting dalam strategi konservasi. Sebagai spesies mandiri, upaya pelestarian Neofelis diardi perlu dilakukan terpisah dari Neofelis nebulosa agar keunikan genetiknya tetap terjaga. Awalnya, macan dahan di Kepulauan Sunda dianggap sebagai subspesies dari Neofelis nebulosa dengan nama Neofelis nebulosa diardi. Namun, setelah penelitian genetik menemukan perbedaan DNA mitokondria sebesar 3-4% dan waktu pemisahan sekitar 1,4 juta tahun lalu, statusnya direvisi menjadi spesies tersendiri, yaitu Neofelis diardi. Perubahan ini disahkan oleh International Code of Zoological Nomenclature dan diakui oleh IUCN Red List dengan status vulnerable atau rentan punah.
Penetapan nama ini memperkuat identitas evolusioner Neofelis giardi dan menjadi dasar penting untuk melindungi spesies endemik ini di Sumatera dan Kalimantan. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Neofelis giardi atau macan dahan Sunda merupakan spesies tersendiri yang berbeda dari Neofelis nebulosa di Asia daratan. Perbedaan morfologi, genetik, dan isolasi geografis membuktikan terbentuknya spesiasi alopatrik. Populasi Neofelis giardi sekarang sangat terbatas dan bergantung pada hutan primer yang masih utuh, sehingga deforestasi dan fragmentasi habitat menjadi ancaman yang serius. Penetapan taksonomi baru ini penting sebagai dasar konservasi agar upaya pelestarian dapat difokuskan untuk menjaga keunikan genetik dan kelangsungan hidup spesies endemik ini di Indonesia. Melalui kajian taksonomi, kita dapat memahami bagaimana proses evolusi membentuk aneka ragaman hayati, termasuk Neofelis giardi, salah satu kekayaan fauna Indonesia yang luar biasa. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya taksonomi dan upaya konservasi dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam.